Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Gus Plus pernah menulis sebuah syair lagu yang kira-kira berbunyi demikian. Ke Jakarta, bukan kembali, walau apapun yang terjadi. Syair ini mengingatkan hijrah saya ke Jakarta beberapa waktu yang lalu. Saya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta karena saya mau fokus melayani panggilan Tuhan. Dan ketika saya fokus untuk melayani panggilan Tuhan ini dan melayani Tuhan sudah barang tentu, saya menerima salary atau persembahan kasih waktu itu yang menurut hitungan manusia saya tidak akan cukup atau tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan hidup saya dan keluarga di Jakarta. Tetapi saya fokus pada pelayanan saya waktu itu, sehingga saya menjalani hari demi hari dengan kecukupan yang Tuhan sediakan. Kebutuhan saya dipenuhi oleh Tuhan, sekalipun secara manusia dengan hitungan matematika model apapun, apa yang saya terima saat itu pasti tidak cukup, tapi nyatanya cukup. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, fokus itu penting. Kalau kita salah fokus, kita akan bisa mengambil keputusan yang salah. Dan hari ini kita akan belajar tentang salah fokus. Mari kita membaca Bilangan 14 ayat 36 sampai yang ke-38. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari ayat ini adalah pengintaian yang dilakukan bangsa Israel sebelum masuki tanah Kanaan. Musa menyuruh 12 orang pengintai yang mewakili masing-masing suku Israel. 10 orang menceritakan kondisi negeri Kanaan, tetapi ditambahi dengan bumbu-bumbu yang disebut Alkitab berita busuk. Mereka melihat tanah Kanaan, mereka melihat penduduk tanah Kanaan, dan mereka menceritakan bahwa penduduk Kanaan itu perkasa-perkasa, bahkan seperti raksasa. Bahkan mereka bilang, kita ini seperti belalang, jangan masuk, kita nggak perlu masuk, nanti kita bisa binasa. Mereka salah dan gagal fokus. Mereka fokus pada besarnya masalah. Mereka lupa mereka punya Allah yang besar. Mereka salah dan gagal fokus pada problematika, padahal mereka belum menjalani, mereka baru mengintai. Tetapi karena mereka gagal fokus, mereka dilanda kekhawatiran yang sangat. Bahkan kekhawatiran dan ketakutan itu membuat mereka menceritakan kabar busuk. Dan mereka tidak percaya kepada Allah, sehingga Allah membuat perhitungan dengan mereka. Perhitungannya apa? Ayat 36 dan 38 dari Bilangan 14 yang kita baca tadi. Mereka binasa di hadapan Tuhan. Tetapi Kaleb dan Yosua, mereka melihat yang sama, mereka melihat view yang sama, tapi mereka fokusnya kepada Allah yang besar. Sehingga mereka yakin mereka bisa memasuki tanah Kanaan atas pimpinan dan pertolongan Tuhan sudah barang tentu. Dalam hidup ini, jangan saudara fokus pada permasalahan. Semua kita pasti menghadapi masalah, tetapi masalah harus kita hadapi. Tapi fokus hidup kita harus tetap kepada Allah yang jauh lebih besar dari permasalahan apapun. Sakit, penyakit, pandemi, krisis ekonomi gara-gara pandemi, masa depan anak, keluarga kita, banyak kebutuhan. Itu mungkin yang kita hadapi. Tetapi mari kita belajar bersama-sama. Fokus pada Allah yang besar. Dan Allah yang besar itu yang akan bertindak, menolong, menyertai, dan memberkati kehidupan saudara dan kehidupan saya. Selamat mengikut Allah yang menyertai dan memberkati
kiranya hidup saudara dimenangkan oleh Tuhan.